Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan kisah misteri. Cerita ini berjudul Istri Jadi Tumbal Karena Terpedaya Oleh Iblis. Seperti apa kisah ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Memilih kuliah di tanah rantau, ada saja kisah unik dan pengalaman hidup menarik. Diawali dengan menyelesaikan masa sekolah menengah atas, SMA. Siswi-siswi bersemangat untuk mendaftarkan dirinya berkuliah di luar kota dan tidak berada di daerah asalnya. Mereka mempunyai berbagai macam alasan, ingin hidup mandiri, ingin menambah pengalaman, meluaskan wawasan, mencari relasi, dan masih banyak lagi alasan lainnya. Pada saat di penghujung kelulusan sekolah menengah atas SMA, banyak siswa yang ingin berkonsultasi ke guru bimbingan dan konseling BK. Saat seperti itulah seorang pemuda yang merasakan dilema dalam mengambil jurusan yang akan menjadi pintu gerbang menuju masa depan yang didambakan. Banyaknya nasihat dari alumni yang merantau pada saat itu mengingatkan untuk mengambil jurusan sesuai dengan apa yang menjadi hobi, dan memang diniatkan untuk menuntut ilmu, bukan untuk bebas di luar sana. Ketika kita diberikan izin orang tua untuk merantau, banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Mulai dari menjaga diri, harus pintar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, memiliki semangat dan belajar yang begitu besar. Karena dari segi pengeluaran biaya kita lebih besar dari yang bukan anak rantau. Selain itu, perubahan yang bisa dilihat pada saat menjadi anak rantau, kita dituntut untuk pintar dalam mengelola keuangan jikalau ingin hidup aman. Ketika berada jauh dari orang tua dan mengurus segala keperluan pribadi secara mandiri, pada saat itulah mengetahui nikmatnya menjadi anak rantau yang sesungguhnya. Rasa malu dan takut menyusahkan orang tua mulai timbul dan lebih peka terhadap kondisi orang tua. Rindu suasana rumah, orang tua, dan masakan ibu itu hal biasa. Banyak yang sengaja merantau dengan alasan ingin bebas, karena pada saat tinggal dengan orang tua dia terkekang. Namun berbeda ketika merantau karena ingin mencari pengalaman yang tidak bisa didapatkan di daerah asal dan menuntut ilmu di suatu perguruan tinggi yang bagus. Akan terasa tekanan serta konflik batin, rasa takut ketika gagal di perantauan, dan tidak menjadi orang yang sukses. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita sudah berani untuk mengambil keputusan ingin menuntut ilmu di perantauan, jangan mundur dan jangan mengecewakan apa yang menjadi harapan keluarga. Seorang pemuda, sebut saja Benny, yang merupakan lulusan dari salah satu perguruan tinggi di ibu kota. Ia berangkat dari desa dengan tekad yang bulat guna meraih cita-citanya. Dengan doa restu orang tuanya, kini ia udah lulus dan bekerja di salah satu perkantoran dengan gaji yang cukup tinggi, membuat Benny bangga pada dirinya sendiri. Tak terbayangkan sebelumnya, hidupnya kini tak lagi kekurangan. Namun pada tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu negara yang masyarakatnya terpapar COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit baru yang menyerang kekebalan tubuh manusia, memasuki Indonesia pada Maret 2020. Pada saat maraknya penambahan kasus COVID-19 di Indonesia, semua pabrik industri maupun perkantoran mendadak diliburkan, bahkan mengurangi para karyawan karena pendapatan yang didapat turun drastis. Itu pun sangat berdampak pada Benny. Benny terkena PHK akibat COVID-19. Adanya keraguan yang dirasakan, apakah harus segera balik ke kampung halaman atau menetap di sana. Rasanya dilema ingin pulang ke kampung halaman sekarang atau nanti ya. Tapi kalau tidak pulang sekarang, saat pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, akan sulit pulang dan harus mengeluarkan biaya lebih untuk rapid test. Harga rapid test mahal banget untuk kantong anak rantau. Benny juga mengeluh karena takut mencari makan di luar.
Akhirnya memilih untuk menggunakan aplikasi pesan makanan secara online. Tanpa disadari, pengeluaran kebutuhan untuk makan yang dipesan secara online menghabiskan uang yang banyak hanya dalam waktu 1 minggu. Setelah dilihat lebih lanjut, Benny dan temannya yang waktu itu satu kosan berdiskusi. Sepertinya kita memang harus kembali ke kampung halaman, karena teman-teman yang lain tidak menempati kosan lagi. Orang tua saya juga udah bertanya kapan pulang. Walaupun sejujurnya saya takut kalau nanti membawa virus, karena virus ini tidak terlihat, kata Benny secara ragu-ragu. Tapi aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi katanya bos nunggu informasi lanjutan. Aku ya sebenarnya pengen pulang. Kalau di sini terus dan gak kerja bisa habis uang tabunganku. Tapi jika nanti aku pulang dan ada info dari bos jadi masalah lagi, bisa dipecat aku kalau gak berangkat, kata Febri. 3 hari berlalu menunggu kabar dari bos, namun tidak adanya kabar lebih lanjut. Akhirnya kedua anak rantau yang berasal dari daerah Jawa ini mengambil keputusan untuk kembali kepada orang tuanya masing-masing. Berangkat dengan hari yang sama dan keluar dari kos dengan menerapkan protokol kesehatan. Ada juga anak rantau yang tidak pulang ke kampung halamannya karena satu dan lain hal. Sampai singkat cerita, Benny yang sudah berada di kampung, ia bingung. Aku harus mencari pekerjaan di mana? Sedangkan COVID-19 belum juga hilang, malah makin parah. Pemuda yang berusia 27 tahun itu sudah kelimpungan mencari pekerjaan. Sebenarnya di tahun itu ia target akan menikah dengan teman SMA-nya dulu. Tapi takdir berkata lain. Uang yang ia tabung untuk biaya nikah harus kepakai untuk makan sehari-hari. Rindu rasanya akan suasana kantor. Semoga saja keadaan ini cepat membaik. Aktivitas baik itu ibadah, kerja, dan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan normal tanpa adanya perasaan cemas. Permasalahan dan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 ini cepat terselesaikan. Semoga pemerintah dan masyarakatnya bisa bekerja sama. Ketika pemerintah menerapkan suatu kebijakan, masyarakat bisa membantu menyukseskan kebijakan itu dengan cara mematuhinya. Sampai akhirnya orang tuanya Benny membantu Benny untuk meraih impiannya, yaitu menikah dengan Sari, kekasihnya yang sudah 7 tahun mereka menjalani hubungan. Di waktu itu yang masih pandemi, mereka hanya melangsungkan pernikahan secara sederhana di kediamannya Sari. Setelah menikah, Benny tetap mencoba mencari pekerjaan. Apapun itu akan ia kerjakan. Memang Benny ini lulusan dari perguruan tinggi, namun itu semua tak menjamin kehidupannya. Belum lagi pandemi yang belum mereda. Banyak perusahaan besar yang masih stop beroperasi. Pegawai pabrik pun banyak yang diberhentikan. Alhasil Benny menjadi buruh serabutan dengan penghasilan yang tak menentu. Kuli bangunan ia lakoni, buruh tani pun ia lakoni untuk menyambung hidupnya bersama sang istri. Sampai di satu waktu, istrinya mengandung. Benny yang harus segera mencari uang tambahan untuk biaya persalinan yang tak murah. Sungguh ia banting tulang pagi sampai malam tak kenal lelah. Namun hasil yang ia dapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Benny sempat mendaftarkan diri di salah satu perusahaan, namun sampai saat ini belum ada panggilan. Pernah terbesit di pikirannya untuk kembali ke tanah rantau, namun keadaan yang masih genting dan juga istrinya tengah mengandung tua. Alhasil Benny mengurungkan niatnya. Kebutuhan sang istri yang setiap minggu semakin membludak membuat Benny pusing. Sari setiap hari pasti ada maunya. Mau ini, mau itu dengan alasan ngidam. Jika tak dituruti akan ngambek dan tak mau makan. Benny sudah kehabisan akal. Ya juga sering hutang kesana kesini. 1 bulan, 2 bulan, sampai hampir 1 tahun. Utang itu terlampau menumpuk. Pinjamannya di mana-mana, mulai dari rentenir, tetangganya, saudara, bahkan kakeknya sendiri. Kalau mau dikira-kira, utang Benny sudah setara dengan harga 2 rumah mewah pejabat. Dan konyolnya, utang terbesar Benny adalah kepada kakeknya sendiri. Kira-kira hampir 70% atau mungkin 80% harta kakeknya ia peras dengan dalih utang.
Semua paman-pamannya sudah memperingati Benny agar tak terus memeras kakeknya sendiri. Namun Gayung tak bersambut. Benny tak mendengarkan peringatan paman-pamannya sama sekali. Ia justru semakin menggila. Tak hanya uang, benda pun turut diperasnya. Kendaraan, emas perkawinan kakeknya, benda-benda kuno koleksi kakeknya, dan hampir saja akte tanah lepas karena digadaikan. Untuk urusan akte tanah, untung saja ada keluarganya yang menahan. Kalau sampai tak ditahan, bisa-bisa kakeknya menggelandang karena rumahnya diambil pihak pegadaian. Jika itu sampai terjadi, bukan tidak mungkin jika ia dilaporkan ke polisi karena itu. Bocah sialan itu sudah menguras habis harta Abah. Habis semua ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan istrinya. Aduh, betapa kesalnya aku. Sudah ku bilang, beri dia pekerjaan. Anak si Karo itu hanya butuh pekerjaan. Kau itu anak tertua Abah yang paling sukses. Harusnya kau bisa beri lapangan untuk si Benny. Apanya yang pekerjaan? Dia udah ku berikan banyak peluang. Namun apa? Hasilnya malah nol. Memang bocah kentir. Apa sih yang dia inginkan? Sudah kita beri segalanya, tapi ia tak pernah mau bersyukur. Dasar sial. Umpat para pamannya Benny. Aku mau utang-utangku lunas, Ki. Bagaimana bisa aku kaya dengan cara cepat? Ku dengar Ki adalah pakar dalam hal itu. Gampang saja. Aku akan memberikanmu semua caranya. Asal kau mau mengikuti dan memberikan maharnya. Itu urusan gampang, Ki. Aku udah ada maharnya. Lalu apakah syarat-syaratnya? Ada syarat terakhir yang kau harus ikuti. Ini agak berat, tetapi penting. Jika syarat ini tak kau penuhi, maka kau akan gagal. Pesugihanmu tak akan membuahkan hasil apapun. Apa itu, Ki? Akan aku sanggupi kok. Kau harus tumbalkan orang yang sangat dekat denganmu. Malam ritual pertama tiba. Benny telah menyiapkan semua persyaratan yang disyaratkan Ki Dawu. Mulai dari sesajian, bacaan wajib, dan berbagai syarat lainnya. Singkat cerita, Benny telah menyelesaikan semua syarat yang diberikan. Bagi mereka yang dekat dengan dunia gaib, energi supranatural seringkali digunakan untuk mencari jalan keluar atas banyak permasalahan hidup. Maka berkaitan dengan itu, mereka-mereka ini telah tak asing lagi dengan yang entah mengapa orang menyebut-nyebutnya sebagai uang gaib. Memang tak ada kesempatan sama sekali hingga kini tentang dari mana uang gaib itu datang. Tapi bagi yang telah mengetahui seluk-beluk uang itu, mereka pasti telah mengenal dua jenis uang gaib, yakni uang gaib putih dan hitam. Di kalangan supranaturalis, uang gaib hitam sama dengan hasil pesugihan karena berasal dari siluman, jin, atau setan. Ritual itu tak dilakukan dengan cara yang menyenangkan, tapi justru amat menyeramkan. Ia bahkan dihadapkan dengan potensi untuk mengorbankan nyawa istri, anak kandung, atau saudara kandungnya. Singkat cerita, kehidupan Benny kian membaik. Hutang-hutangnya perlahan ketutup. Namun ia harus tetap melakukan rangkaian ritual pesugihan. Saat pertama melakukan ritual, ia dibimbing oleh Ki Dawu. Namun untuk ritual kedepannya Benny sudah tak dibimbing olehnya. Tempat ritualnya pun berbeda, karena ritual yang dilakukan itu hanya sebagai pancingan. Namun ia sudah mendapatkan hasil yang luar biasa. Bagaimana jika ia melakukan ritual di tempat yang khusus? Apakah ia akan menjadi orang yang kaya mendadak? Kali ini Benny harus melakukan ritual di sebuah pantai yang jauh dari ingar-bingar kehidupan pedesaan yang sebenarnya juga tak terlalu ramai. Dalam melakukan ritual itu, Benny tak bisa melakukan segalanya sendirian. Ia perlu sarana, yakni mediator yang kebanyakan bergelar kuncen atau juru kunci tempat-tempat yang digunakan untuk melakoni ritual itu. Sebab tentu saja, pantai yang dimaksud di sini bukanlah pantai biasa. Untuk bisa berhasil ada beberapa ujian yang harus Benny lalui. Jika melenceng sedikit, ia akan dihadapkan dengan resiko yang tak main-main. Adapun salah satu dari ujian itu adalah harus menemui siluman yang akan diajak bekerja sama. Hal yang membuat ritual itu amat mengerikan. Meski siluman itu sudah berganti fisik berupa hewan atau manusia,
Bentuknya tetap saja tak sama dengan hewan atau manusia pada umumnya. Dan untuk ritual pesugihan yang biasa dilakoni, Benny biasa berhadapan dengan penunggu pantai selatan. Uang yang disimpan di bank gaib adalah uang curian. Mereka didapatkan dengan cara yang tak wajar, bahkan seringkali membutuhkan tumbal yang tentu saja kebanyakan ialah nyawa seorang manusia. Beberapa makhluk gaib memang menyimpan uang mereka di bank gaib, terutama jin dan banyak siluman penghuni pantai selatan. Setelah melakukan komunikasi dengan Kuncen, Benny memasuki sebuah gua yang akan ia gunakan untuk melangsungkan ritual. Cukup lama ia menyiapkan pertapaan ritual itu, hingga akhirnya ia bertemu dengan makhluk yang bisa mendatangkan uang gaib. Usai melakukan ritual, Benny lebih banyak diam, dan karena hal itu, ia pun tergolong berhasil mendapatkan uang gaib itu. Tapi tetap saja, sebuah resiko yang mengerikan harus ia terima. Benny harus siap kehilangan orang terdekatnya. Mereka disepakati akan kehilangan nyawa 1 minggu ke depan, terhitung sejak Benny melangsungkan ritual itu. Nyi Roro Kidullah yang membantu Benny dalam urusan pesugihan itu. Di malam yang sunyi di tengah gua yang gelap itu, ia yang diketahui banyak orang merupakan siluman yang berasal dari laut mendatangi Benny. Seminggu setelah kejadian itu, seperti yang dijanjikan, Benny pergi ke ATM terdekat untuk memastikan apakah ia telah menerima uang pesugihan yang dijanjikan oleh Nyi Roro Kidul. Dan benar saja, setelah melihat saldo rekeningnya, Benny terkaget-kaget bahwa siang itu ia telah mempunyai uang hingga 15 miliar. Dengan wajah berbunga-bunga, Benny menyadari bahwa ia telah berhasil melangsungkan pesugihan itu. Akan tetapi sesampainya di rumah, ia terkaget-kaget melihat istrinya menangis dengan amat keras. Melihat orang tuanya meninggal karena tertabrak mobil ketika hendak ke pasar. Memang benar, uang sebanyak 15 miliar itulah yang menggantikan nyawa kedua orang tuanya Benny. 1 minggu kemudian, istrinya Benny yang sudah mengetahui tentang ritual pesugihan. Malam itu Benny kewalahan menenangkan istrinya yang entah mengapa bertingkah seperti bukan dirinya. Waktu itu Benny sedang melakukan ritual pesugihan yang biasa ia lakukan dengan istrinya. Akan tetapi, di tengah-tengah ritual itu, tiba-tiba saja istrinya berteriak-teriak tidak jelas. "Sar, kamu kenapa sih?" tanya Benny sambil mengguncangkan bahu istrinya. Sari tentu tidak menjawab. Ia malah terus berteriak-teriak di depan wajah suaminya. Benny merasa ada yang tidak beres dengan istrinya itu. Ia lalu berinisiatif memanggil Mbah Ngatiman untuk mengembalikan Sari seperti semula. Namun Mbah Ngatiman tidak punya kekuatan lebih untuk menyembuhkan Sari. Katanya, makhluk halus yang ada di tubuh Sari terlalu kuat. Ia lalu menyarankan untuk melakukan sebuah ritual pengusiran setan. Benny menyetujui hal tersebut. Malam harinya, ritual tersebut segera dilaksanakan di rumah Mbah Ngatiman. Ia lalu merapal mantra sambil menyemburkan air ke tubuh Sari. "Siapa kamu?" tanya Mbah Ngatiman. Aku adalah penunggu pantai selatan," jawab Sari sambil tertawa keras. "Apa yang akan kau lakukan dengan tubuh Sari?" tanya dukun itu lagi. "Aku akan membawanya menjadi pengikutku," jawab Sari lagi disertai tawa. "Segera keluar kau dari tubuh wanita ini. Kalau tidak, aku akan membakarmu," ancam Mbah Ngatiman. Mantra Mbah Ngatiman semakin cepat dilafalkannya. Semua berlalu cepat. Sari terguncang hebat dengan serangan Mbah Ngatiman. Tak lama kemudian, ia jatuh pingsan. Kata dukun itu ritual telah selesai dan makhluk yang ada di dalam tubuh Sari sudah keluar. Benny lalu berterima kasih dan segera membawa Sari pulang. Namun naas, Sari ditemukan tewas dengan lidah menjulur dan badan bau tak sedap. Kabar kematian Sari menjadi bahan gunjingan warga. Sementara Benny masih berduka dengan kematian istrinya tersebut. Kematian Sari yang tak wajar itu kelak menjadi dongeng misteri warga. Apalagi Sari tengah mengandung tua. Pasalnya banyak warga yang mengaku pernah melihat sosok yang mirip dengan wajah Sari saat melewati rumahnya.
Bahkan ponakan Beni yang baru pulang dari merantau di Jakarta menyaksikannya sendiri. Ia adalah Ujang. 3 hari setelah kematian Sari, Ujang pulang ke rumahnya yang tak jauh dari rumah Beni. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu rumah agar istrinya membukakan. Namun sebelum pintu itu terbuka, Ujang ditepuk pundaknya oleh seseorang dari belakang. Ujang kaget lalu menoleh. Ternyata itu adalah Mbak Sari. Kenapa Mbak tengah malam begini kesini? Tanya Ujang penasaran. Ujang, tolong bantu Mbak, kata Sari. Ada apa Mbak memangnya? Tanya Ujang sedikit khawatir. Tolong berikan ini ke Beni. Aku tidak ingin ditinggalkan begitu saja, kata Sari memberikan bungkusan kecil. Lah kenapa Mas Beni meninggalkan Mbak? Apa yang terjadi Mbak? Tanya Ujang. Aku harus buru-buru Ujang. Aku udah ditunggu di pantai selatan, kata Sari. Loh, ngapain jam segini ke pantai selatan Mbak? Tanya Ujang semakin bingung. Belum selesai pertanyaan itu terjawab, istri Ujang lalu membukakan pintu. Ngomong sama siapa Mas barusan? Tanya istrinya. Mbak Sari nitip ini buat dikasihkan ke Mas Beni, jawab Ujang. Astagfirullah, istrinya menyebut lalu segera menyeret Ujang masuk ke dalam rumah. Mas, Mbak Sari udah meninggal 3 hari yang lalu, kata istrinya panik. Innalillahi, aku harus mengantarkan amanah ini Dek, kata Ujang. Singkat cerita, Ujang lalu mengunjungi Beni keesokan harinya untuk memberikan bungkusan yang dititipkan Sari. Saat bertemu Beni, Ujang mendapatkan respon yang aneh. Tak sekalipun Beni menyauti Ujang, ia hanya diam saja. Namun Ujang tak mau ikut campur. Yang terpenting, amanahnya sudah disampaikan kepada Beni. Setelah membuka bungkusan kecil yang diberikan Ujang, Beni bergegas menuju pantai selatan yang didatanginya beberapa bulan lalu untuk meminta pesugihan. Betapa terkejutnya Beni saat menemukan istrinya. Dia melihat istrinya diikat kedua tangannya di tiang dan disiksa oleh banyak makhluk. Sari terlihat sangat kesakitan. Tubuhnya penuh dengan luka sebatan. Kondisinya benar-benar buruk. Tak kuasa melihat itu, Beni mencoba menyelamatkan istrinya. Namun ia gagal lantaran jasad istrinya sudah dibawa para makhluk itu menuju pantai selatan. Beni menangis sejadi-jadinya. Ia meminta tolong kepada Bang Atiman untuk mengembalikan jasad Sari. Tidak bisa Leh, itu semua akibat dari perbuatanmu sendiri, kata Bang Atiman. Perbuatan apa Mbah? Tanya Beni bingung. Kamu dan istrimu sudah sepakat untuk melakukan ritual pesugihan. Tapi sayangnya, kamu salah alamat meminta kepada makhluk yang salah. Kamu terpedaya oleh mereka, sehingga tidak tahu konsekuensi yang harus kamu tanggung. Jelas Bang Atiman. Mendengar itu, Beni sangatlah menyesal. Niatnya mencari pesugihan karena ingin hidup enak dengan istrinya. Namun, nasi telah menjadi bubur. Sari sudah tidak bisa kembali ke dunia ini. Itulah kisah cerita istri yang jadi tumbal karena terpedaya oleh iblis. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita sampai sekarang, terima kasih banyak. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya panjang umur. Amin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.